Halo semuanya, selamat datang kembali di Bedah Taktik kita. Hari ini saya sangat bersemangat untuk membedah salah satu pertandingan yang secara taktis paling menarik di Piala Dunia kali ini. Kita akan membahas tuntas laga penutup grup D antara Paraguay melawan Australia. Bagi sebagian orang, skor 0-0 itu mungkin terdengar membosankan ya. Tapi percaya deh, bagi kita yang menyukai detail strategi sepak bola, pertandingan ini adalah sebuah mahakarya tingkat tinggi. Yuk kita bedah langsung bagaimana sebuah laga tanpa gol justru menjadi hasil yang paling brilian dan menguntungkan buat kedua tim. Oke, kita mulai dari yang paling krusial, tiket menuju fase gugur. Pertandingan di San Francisco Bay Area Stadium ini benar-benar jadi penentu nasib. Kedua pelatih turun ke lapangan dengan kepala dingin dan perhitungan yang super matang untuk bisa bertahan hidup di turnamen ini. Kalau kita bedah posisi mereka di akhir laga, hasil imbang tanpa gol ternyata sudah cukup untuk mengamankan posisi kedua bagi skuad asuhan Tony Popovich. Ini secara resmi menyegel tempat Australia di babak 32 besar. Terus bagaimana dengan Paraguay? Tambahan poin ini bikin mereka berhasil mengumpulkan total 4 poin di fase grup, menempatkan mereka sebagai tim peringkat ketiga terbaik keempat. Artinya, secara matematis peluang mereka untuk lolos ke babak selanjutnya jadi sangat-sangat kuat. Ini adalah situasi win-win yang dieksekusi dengan tingkat kedisiplinan yang luar biasa. Lanjut, kita bedah lebih dalam anatomi dari laga yang super hati-hati ini. Untuk benar-benar paham kenapa laga ini berakhir kacamata, kita harus menggali lebih dalam dari sekedar skor akhir. Coba tebak angka ini, 0,83. Ini bukan soal persentase penguasaan bola ya. Ini adalah total expected goals atau XG gabungan dari kedua tim selama 90 menit penuh. Cuma 0,83. Angka ini secara dramatis adalah yang paling rendah dari semua pertandingan di turnamen ini sejauh ini. Ini membuktikan dengan sangat jelas betapa kedua tim mati-matian menghindari resiko. Ini adalah wujud murni dari sepak bola pragmatis. Kalau kita bedah rincian tembakannya, Australia memang kelihatannya sedikit lebih mengancam dengan 0,58 XG dari 12 percobaan. Sementara Paraguay cuma mencatatkan 0,25 XG dari 7 tembakan. Poin krusialnya di sini adalah, walaupun Australia lebih sering mencoba, kualitas peluang yang mereka buat itu sangat minim. Intinya, tidak ada satupun dari kedua tim yang mau ambil resiko membuka ruang di pertahanan hanya demi mencari 3 poin. Kenapa? Karena kebobolan 1 gol saja sudah cukup untuk menghancurkan mimpi mereka di turnamen ini. Dan kalau kita menyusuri alur pertandingannya, peluang yang benar-benar bahaya itu bisa dihitung pakai jari. Di menit keempat, tembakan tiang dekat dari Jackson Irvine masih bisa ditepis. Terus, tepat sebelum turun minum, di menit 45, Cristian Volpato melepaskan tembakan berbahaya yang lagi-lagi berhasil digagalkan. Paraguay sempat mencoba menekan di awal babak kedua, di mana Mauricio memaksa kiper Patrick Beach melakukan penyelamatan penting. Dan ujung-ujungnya, tembakan lemah Tete Yengi di menit 93 menjadi penutup laga yang anti-klimaks. Sangat sistematis, sangat minim resiko. Sekarang, mari kita beralih ke duel mikro yang paling menarik di lapangan, Bosz melawan Gil. Taktik tim secara keseluruhan itu kan baru separuh cerita. Laga yang alat seperti ini seringkali ditentukan oleh duel individu. Coba perhatikan statistik dari Jordan Bosz ini. Gila kan? Dia benar-benar jadi duri dalam daging buat pertahanan Paraguay. Di pertandingan yang penyerangan yang sangat macet, Bosz malah sukses mencatatkan 3 tembakan, menciptakan 3 peluang, dan memenangkan 16 dari 27 duel fisik. Belum lagi dia mendominasi di udara dengan memenangkan 7 dari 9 percobaan duel udara. Ini menunjukkan dominasi fisik dan teknis yang mutlak di sisi sayap. Nggak cuma Bosz, kita juga harus mengapresiasi peran vital Cristian Volpato. Dalam sistem Australia yang ekstra hati-hati, Volpato ini tetap bisa jadi ancaman konstan buat Paraguay. Dia berhasil menyamai catatan Jordan Bosz dengan menciptakan 3 peluang emas dan bahkan nyaris merubah papan skor persis sebelum peluit babak pertama dibunyikan. Kontribusinya dalam membongkar pertahanan lawan yang menumpuk benar-benar patut diacungi jempol. Tapi coba kita lihat kontras yang sangat tajam dari kubu Paraguay. Di satu sisi, kita punya pahlawan di lini belakang, yaitu kiper Orlando Gil, yang tampil heroik dengan 5 penyelamatan penting buat mengamankan clean sheet. Tapi di sisi lain, bintang penyerang mereka, Julio Enciso, dibikin benar-benar mati kutu. Dia kelihatan sangat terisolasi, cuma bisa menyelesaikan 2 dari 11 percobaan dribble, dan parahnya lagi, gagal melepaskan satupun tembakan tepat sasaran. Ini menunjukkan betapa rapat dan disiplinnya pertahanan Australia dalam mematikan sumber ancaman utama lawan. Nah, apa arti semua ini untuk tantangan berat di depan mata? Fase grup udah selesai, target awal udah aman di tangan. Tapi ruang untuk berbuat kesalahan kini resmi tertutup rapat. Melihat daftar potensi lawan di babak 32 besar, situasinya jadi sangat menegangkan.
Australia bisa saja langsung berhadapan dengan kekuatan seperti Mesir, Belgia, Iran, atau Selandia Baru. Sementara Paraguay, mereka kemungkinan besar bakal langsung bertabrakan dengan raksasa Eropa, Jerman. Di fase gugur ini, bermain sekadar untuk mengamankan poin sudah tidak berlaku lagi. Anda harus menang untuk bisa bertahan. Jadi, ini meninggalkan kita pada satu pertanyaan besar. Apakah taktik aman dan pragmatis yang mengandalkan pertahanan ketat ini bakal tetap mempan saat berhadapan dengan tim-tim raksasa sekelas Belgia atau Jerman nanti? Ataukah mereka wajib merombak total gaya bermain mereka agar tidak tersingkir? Pastinya menarik banget buat ditunggu. Terima kasih sudah menemani bedah taktis ini, dan pastikan kalian pantau terus fase gugur yang pastinya bakal jauh lebih eksplosif. Sampai jumpa!